Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mengawali hari ini kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa melindungi kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu untuk mengawali dan menjalani hari kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, nats ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mengapa ini diungkapkan? Karena Paulus melihat bahwa jemaat Korintus yang pada saat itu tidak dan atau kurang berbagi kasih, enggan memberi untuk keperluan jemaat, terutama kepada jemaat-jemaat yang berkekurangan atau yang miskin. Padahal secara umum Korintus adalah suatu kota yang maju penduduknya, banyak ilmuannya, serta berpenghasilan yang cukup baik. Paulus juga menceritakan bagaimana jemaat Makedonia yang miskin dan berkekurangan, tetapi mau dan bisa berbagi kasih, membantu sesama meskipun mereka mengalami kesusahan yang luar biasa ketika itu di Yerusalem. Dua wilayah jemaat yang mempunyai keadaan yang sangat berbeda. Jemaat Makedonia yang miskin namun bisa memberi, sementara jemaat Korintus yang berkecukupan tidak mau dan enggan memberi dan membantu orang yang miskin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya telah menjadi kaya sehingga Tuhan menjadi miskin. Tuhan Yesus tersalib sehingga kita selamat. Tuhan Yesus dipermalukan di kayu salib sehingga saudara dan saya menjadi terhormat. Yesus Kristus mati sehingga kita menjadi selamat dari dosa-dosa. Saudara terkasih, sebenarnya bagaimana kita memaknai perihal kaya? Apakah selalu dalam bentuk fisik, kemewahan, kemegahan, kesuksesan, kepintaran, atau apakah keselamatan? Apakah kesehatan? Dan kita bisa hidup hingga saat ini. Bukankah merupakan kekayaan? Saudara yang terkasih, dari dua jemaat tersebut di atas, nyata terlihat bahwa memberi, membantu bukanlah selalu dengan dasar berpunya atau the have. Bukan karena berlebih, bukan karena berpengetahuan. Namun, justru karena berkekurangan. Justru karena ditimpa masalah dan bencana. Agak ironis memang. Firman Tuhan mengatakan memberi karena memang sudah diberikan terlebih dahulu. Mengasihi karena telah dikasihi. Memaafkan dan mengampuni karena telah diampuni oleh darah Yesus Kristus sendiri. Karena itu Tuhan Yesus menjadi miskin, saudara dan saya menjadi kaya. Kaya akan pengharapan dan keselamatan. Melalui nats firman ini, saudara dan saya diingatkan bahwa saudara dan saya telah menjadi kaya sehingga Tuhan Yesus Kristus menjadi miskin. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang saudara perbuat dan lakukan serta berikan kepada orang kecil, jemaat yang miskin, berkekurangan, adalah sama nilainya seperti berbuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, we are nothing without Him. Bahwa segala sesuatu
berasal daripadanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus nantiasa memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ajar dan tuntunlah kami agar senantiasa mengucap syukur dan sadar bahwa segala aspek kehidupan kami adalah daripada-Mu saja. Oleh karenanya kami senantiasa dengan sukacita dalam kondisi apapun boleh memberi dan berbagi. Kami naikkan doa kami buat seluruh jemaat Tuhan, secara khusus jemaat HKBP Jati Asih. Engkau senantiasa melindungi, pelihara, dan berkati untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami sehingga kami beroleh kasih dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.